Terus dia minta tolong sih, intinya di situ dia minta tolong sama gue, dibilang tolong cariin jenazah gue. Dia minta tolong untuk dimakamin secara wajar. Temen gue ngelihat cewek duduk di tangga pakai putih, dia duduk miring gini dia. Pak ini ada siapa pak? Ada cewek pak, kata temen gue gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi sama gue Adit di Lentera Malam. Sekarang kita lagi di segmen Saksi Misteri. Gue kedatangan tamu spesial nih, teman gue. Dia udah pernah cerita di sini sebelumnya. Dia sekarang mau cerita lagi. Dia punya pengalaman horor lagi yang lainnya nih. Kita dengerin, siapa tahu lebih seru lagi dari kemarin ya kan. Weh Leh, apa kabar Leh? Sehat Dit. Mantap. Lo ada cerita apa nih Leh? Gue ada kejadian itu di sekitar tahun 2013-an. Ketika gue tuh tinggal di mes kantor gue dulu. Di situ gue ngalamin hal-hal yang aneh sih dulu. Oh iya. Oke deh, sebelum kita mulai ceritanya, kita intro dulu. Oke, gue Soleh mau share lagi cerita pengalaman gue. Jadi gini deh ceritanya. Jadi gue itu tahun 2010 itu gue kerja di suatu perusahaan lah, security system lah, yang bisa dibilang CCTV lah kalau orang kenalnya. CCTV alarm kayak gitu. Gue kerja di perusahaan itu. Kebetulan di perusahaan itu dia menyediakan mes buat karyawan gitu. Jadi gue join di perusahaan tuh 2010. Cuman gue baru tinggal di mes itu sekitar tahun 2013-an. Jadi kondisi mes sama kantor itu cuma beda blok. Jadi masih satu area ruko lah. Jadi mes gue yang buat tinggal karyawan tuh di blok A. Cuman kantor gue di blok B. Di dekat kantor juga masih ada mes. Jadi ada dua mes lah bisa dibilang. Cuman mes yang blok A yang gue tinggalin itu luas. Kalau yang blok B itu cuma satu ruko doang kecil. Jadi pengalamannya itu waktu itu tahun 2013 gue masuk ke ruko itu, tinggal di ruko. Jadi di ruko itu ada 5 lantai gitu, 5 lantai. Jadi kondisi rukonya itu di lantai 1 itu area bawah itu dikhususin buat parkir motor. Sebelah kanannya di sekat ruko sebelahnya itu buat gudang-gudang kabel buat CCTV itu gitu. Jadi lantai 1 kondisi kayak gitu, ada kamar 1 gitu. Nah gue tinggal di lantai 2. Jadi waktu gue baru masuk, karena kondisi ada kamar kosong di lantai 2, gue masuk di lantai 2 gitu kan. Jadi gue satu kamar tuh ada isi 3 orang lah sama temen gue. Jadi posisi rukonya tuh tiap lantai cuma ada satu kamar, sisanya tuh di luar. Jadi ngelos gitu, mereka kayak barak lah kalau kita bisa lihat gitu lah. Nah gue kebetulan tinggal di kamar karena masih bisa masuk lah. Pengalaman itu ketika gue malam pertama tuh tidur di mes itu. Jadi pas gue malam pertama itu gue dimimpiin gue pertama dimimpiin bokap gue meninggal di mimpi itu. Bokap gue meninggal, terus gue di malam itu gue kebangun sih langsung kan. Gue kaget kan, wah ternyata cuma mimpi. Nah cuman gue nggak mikir aneh sih, maksudnya wah mimpi doang, udahlah gue tidur lagi kan, gak ada masalah gitu kan. Udah tuh malam itu nggak ada hal-hal yang aneh tuh. Udah besok paginya gue kerja normal lagi, sampai gue pulang lagi tuh di malam kedua. Ketika gue selesai kerja, gue pulang biasa, cuma ngobrol-ngobrol sama teman sekamar lah, nggak ada hal aneh lah. Ketika gue istirahat udah malam jam 10-an, gue jam 11 gue tidur. Tengah malam gue dimimpin lagi, cuman beda mimpinya. Jadi gue itu dimimpin gue dikejar-kejar terus sama sosok anak kecil sekitar umur 6 tahun 7 tahun lah, cewek. Tapi bukan orang Indonesia, jadi orang Belanda gitu. Jadi sosok anak kecil cewek Belanda ini tuh di mimpi tuh yang ngejar-ngejar gue terus gitu, ngebuntutin gue terus gitu kan. Sampai akhirnya gue di mimpi itu gue inget ya gue samperin. Terus dia minta tolong sih, intinya di situ dia minta tolong sama gue, dibilang tolong cariin jenazah gue. Dia minta tolong untuk dimakamin secara wajar. Di situ dia ngomong kayak gitu. Terus nggak lama gue kebangun
tengah malam itu kan. Gue kaget dong, gue udah feeling gue udah nggak enak nih. Waduh kenapa nih kok 2 malam berturut-turut gue dimimpin kayak gini kan. Karena gue sadar tuh cuman mimpi, udah gue tidur lagi kan. Cuman gue udah ngerasa gue nggak enak di lantai 2 nih. Gue share cerita ke temen gue satu mes gitu kan. Gue ceritain gue semalam udah 2 malam ini dimimpin nih gini gue ceritain ke dia. Kata dia teman gue sih nganggap ya cuma mimpi doang kata dia. Terus gue cek dong ke lantai atas, ke lantai 4. Gue ngobrol sama teman gue tuh di lantai 4 ada kamar, ada space kosong. Gue minta izin dong sama dia, gue boleh nggak masuk ke lantai 4? Ya udah masuk aja kata dia kan. Akhirnya gue pindah tuh, gue dari lantai 2 gue putusin pindah ke lantai 4 karena gue udah ngerasa nggak nyaman tuh di lantai 2 kan. Nah udah bener di lantai 4 gue seperti biasa aja, pulang kerja normal, nggak ada hal-hal aneh lah ibaratnya. Kejadiannya selang gue nggak inget sekitar 2 bulan 3 bulan dari setelah gue pindah ke lantai 4 itu. Nah jadi kejadiannya ada lagi di lantai 4 nih. Ketika gue pulang kerja, jadi kan di kantor itu kita kerja sampai jam 5 sore ya. Nah itu kebanyakan sih anak-anak biasanya pulang kerja nggak langsung balik ke mes, mereka tuh nongkrong dulu di kantor gitu lah, ngerokok dulu ya kan, ngobrol lah. Tuh cuman gue saat jam 5 itu gue pengen langsung pulang aja lah, maksudnya udah capek badan kan habis kerja. Jam 5 sore itu gue langsung pulang ke mes. Kebetulan tuh kondisi mes masih sepi, jadi gue buka pintu mes dari bawah masih kosong lah, nggak ada anak-anak lah ibaratnya karena belum pada pulang. Gue tahu juga masih pada di kantor gitu kan. Terus udah gue naik aja biasa ke lantai 2, ke lantai 3. Begitu di lantai 4 gue ngeliat nih ada temen gue lagi tiduran di tengah-tengah lantai 4 itu kan. Lantai 4 kan langsung los kan, satu lantai itu kan kayak barak. Jadi di lantai 4 tuh gue ngeliat tuh ada temen gue tiduran gitu kan, tiduran aja tengkurap gitu kan. Terus gue samperin, gue penasaran kan siapa nih tiduran nih kata gue samperin, oh si Tantan. Tadinya gue tuh sebenarnya karena baru orang pertama nyampe mes, gue tuh pengen nyalain lampu karena kondisinya tuh udah gelap di lantai 4 itu. Karena udah mau maghrib gitu kan, kondisi jendela juga udah gelap lah ibaratnya. Gue mau nyalain lampu, cuman gue mikir takut silo, kasihan lah, mungkin dia capek lagi tidur gitu kan. Udah gue langsung masuk kamar. Kebetulan di lantai 4 itu kamarnya nggak ada pintu. Gue istirahat, gue tiduran dulu, belum mandi tuh gue istirahat dulu gitu kan. Terus gue main PS gitu kan, gue main sendiri sampai nggak lama anak-anak balik tuh. Anak-anak balik yang dari kantor pada ke mes, kita pada main PS di lantai 4 di kamar gue. Karena ada PS kan, kita main tuh, nongkrong berapa 3 orang 4 orang lah di kamar, ganti-gantian main PS sampai malam tuh, nggak ingat waktu. Kita main sampai malam, sekitar jam 8 jam setengah 9 lah kita main gitu kan. Nah gue ceritain dulu kan, gue kan pekerja lapangan ya di CCTV itu. Kebetulan bagian instalasi, teman-teman gue juga di mes kebanyakan instalasi nih. Jadi saat udah jam 8 itu ternyata yang gue pikir yang tidur itu temen gue tadi, gue pikir dia lagi tiduran. Ternyata jam 8 atau jam setengah 9 dia toto nongol masuk ke kamar, langsung teriak, "Woi pada ngapain lu?" kata dia gitu sambil bercanda niatnya. Gue kaget dong, lah gue langsung ngeliat dia, "Lu dari mana Tan?" kata gue. "Emang kenapa Leh?" kata dia. "Lalu bukan dari sore tiduran udah pulang?" kata gue, "di tengah-tengah situ pakai kasur." "Apaan, orang gue baru pulang kok dari bandara?" kata dia. "Gue kerja instalasi di bandara," kata dia. "Seriusan lu?" kata gue. Gue kaget dong, maksudnya iya tuh, tanya aja Firman baru pulang sama gue. Terus udah dong, gue kaget, gue diem aja. Duh apa lagi gue bilang nih, sering banget gue ngalamin kayak gitu kan. Gue kaget kan. Akhirnya gue minta konfirmasi sama si Firman tadi dong. Gue bilang, "Emang bener tadi dari bandara sama si Tantan?" "Iya, orang baru balik ini, baru nyampe," kata dia. "Kenapa emang?" "Enggak, tadi sore jam 5 gue pulang baru nyampe sini, nggak ada orang, gue ngeliat si Tantan tiduran di sini," gue bilang kan. Sengaja gue nggak nyalain lampu karena gue pikirnya emang dia baru pulang capek, takutnya silo gak gue nyalahin. "Wah siapa tuh Leh?" kata dia gitu. Dia malah bercandain gue. Gue bilang ya gue juga nggak tahu, kata gue gitu kan. Ya udahlah, habis malam itu ya udah, cuman jadi bingung aja gue, mempertanyakan aja sendiri itu siapa lah gitu sebenarnya kan. Udah tuh kejadiannya udah saat itu udah nggak ada lagi. Kondisinya udah nggak ada apa-apa lagi sampai gue ngalamin kejadian lagi di situ di mes itu. Jadi sama posisinya, gue waktu bis kerja pulang jam 5 sore, gue ceritanya mau nyuci baju dit. Jadi karena ya biasalah bujangan kan, ibaratnya baju juga nyuci sendiri. Jam 5 gue karena mikir, wah cucian baju gue banyak nih, udah gue pulang cepet deh nyampe mes jam 5.
Akhirnya gue nyampe jam 5, nyampe mes, gue nyuci baju semua normal lah ibaratnya. Kelar selesai nyuci baju tuh maghrib. Nah kondisi di mes gue itu tempat jemuran ada di lantai 5. Jadi lantai 1 parkiran sama kamar 1, lantai 2 kamar sama ngelos, lantai 2, 3, 4 tuh sama ngelos, dia kamar 1 sama dia ngelos. Lantai 5 tuh jemuran, khusus jemuran. Udah gue jemur baju jam 6 sore pas maghrib lah. Pas jemur baju biasa aja, nggak ada hal-hal yang aneh gitu. Gue jemur pakaian satu-satu kan, gue ambil baju lagi dari ember kan, sampai baju terakhir dit. Ketika gue lagi ngambil baju nih, baju terakhir gue lagi ngambil, gue meres, ternyata gue dengar suara cewek ketawa dari sebelah kiri gue, dan itu suara ketawa itu kecil suaranya, ketawa cewek. Gue langsung kaget dong, gue langsung mikir, aduh ini apa lagi sih, kata gue. Masa iya sih, feeling gue sih gitu. Gue mikir, masa iya sih suara itu, kata gue. Terus ya udah, gue nggak mau ambil pusing tadinya, cuman karena udah keburu suges juga atau panik, gue langsung tuh baju terakhir gue ambil, langsung gue lemparin ke tali jemuran. Gue tinggal kabur, langsung panik, gue lari-larian dari atas ke bawah kan. Yang di lantai 4 pada bingung kan, kenapa lu leh? Gue cerita kan, diketawain gue di atas, kata gue. Diketawain lagi sama anak-anak di situ, lu lagi ngapain maghrib ke atas, kata mereka gitu kan. Ya gimana, gue mau jemur baju, gue bilang kan. Ya udah, akhirnya setelah itu udah abis itu nggak berani naik ke atas lagi. Anjir, tapi lu sempet nggak ngelihat ke pusat suaranya itu? Gue nggak ada keberanian saat itu untuk nyari, karena gue udah panik. Di lantai 5 itu nggak ada siapa-siapa. Saat itu udah, gue langsung tinggal jemuran gue langsung turun. Gue nggak tahu itu, yang jelas tuh kosong, nggak ada orang. Anjir, horor juga. Lagian lu salah juga maghrib nyuci nah, baju ya. Itu salahnya. Ketika maghrib gue naik ke atas, yang ya bisa dibilang sih kalau yang udah gue rasain ya banyak sih gangguan di situ gitu. Terus gue juga pernah iseng sih, karena gue ngerasa gue tuh kayaknya sering banget nih ngalamin di mes ini nih, di mes kantor gue ini. Gue sempat ngobrol sama pengelola ruko. Gue nanya, ini dulu nih ruko ini area apa sih, kata gue. Area apa sih? Maksudnya pengen tahu aja gitu kan, dulunya itu apa. Si pengelola ruko tuh bilang, ya dulu ini area pemakaman, dia bilang. Dulu ini area pemakaman, jadi dibangun untuk ruko. Ya udah kayak kondisi sekarang ini. Emang kenapa? Oh, gue cuma doang, cuman gue nggak cerita. Jadi mungkin kalau misalkan gue bisa simpulin sih, yang Belanda itu mungkin bisa jadi ya dulu entah gimana, atau mungkin kuburannya nggak dipindahin secara wajar atau gimana, gue nggak tahu sih, sampai dia bilang minta dikuburin lagi mayatnya, dia bilang kayak gitu. Itu sempet nggak misalnya ada teman-teman lu yang lain mimpin sosok itu juga? Kalau mimpin sih enggak sih, maksudnya nggak tahu ya, mungkin karena gue anak baru di situ, baru tinggal atau gimana. Gue yang sebelumnya sih teman-teman gue sih nggak ada cerita sih, nggak tahu, mungkin dia nggak mau share atau gimana sih. Ada satu lagi sih nih yang di kantor, tapi ini cuman nih kebetulan kalau ini teman gue yang ngalamin yang tinggal di mes sebelah kantor, bukan di blok A yang kecil, jadi dia tinggal di blok B gitu kan. Jadi kejadiannya tuh malam, jam 1 lah, sekitar jam 1 gitu kan, jam 1 udah malam. Nah, kok si mes ini kan sebelah-sebelahan sama kantor. Pas tengah malam listrik mati tiba-tiba. Di situ ada atasan gue juga tinggal di mes gitu kan, di mes sebelah kantor. Si atasan gue minta tolong nih sama temen gue nih. Jadi karena tuh listrik mes ngikut di kantor, ininya saklarnya disuruh cek ke kantor. Nah cuman kita teman gue itu nggak lewat bawah, maksudnya nggak lewat jalur biasa ke kantor, karena rukonya jadi satu, dia naik dari lantai atas. Karena kan repot tuh kalau misalkan harus ke bawah tuh, dia mesti buka-buka gerbang lagi segala macam kan. Jadi dia lewat atas, jalur atas, karena ada ya digembok doang gitu kan, ada jalurnya. Udah tuh di satu orang teman gue naik ke atas loteng gitu ibaratnya, tembus di kantor. Turun dari lantai 5 kantor, gelap kan ibaratnya kondisinya. Temen gue cuman modal handphone doang buat pencahayaan. Dari tangga lantai 5 kantor itu turun ke bawah. Jadi tangganya bentuknya 2 tangga gini. Jadi turun sekali, terus turun lagi ke belakang. Nah itu turun ke lantai 4 kan. Nah
Di lantai 4 itu sebelum nyampe lantai 4, temen gue tuh nyenterin gini kan, Pas di pertengahan tangga pas berarti pertengahan tangga. Jadi sambil bayar telepon gitu di speaker sama temen gue ngelihat cewek duduk di tangga pakai putih, dia duduk miring gini dia. Dengan kondisi kayak gini, temen gue nyenterin gini, itu dia ngelihat gitu kan, di telepon diteriak dong, Pak ini ada siapa Pak, ada cewek Pak, kata temen gue gitu kan. Sama bos gue juga panik kan gitu, cewek siapa, kata, ini Pak ada cewek Pak di sini Pak, katanya. Udah dong, akhirnya sama temen gue yang di mes sebelahnya, satu mes sama dia, langsung nyamperin nyusul kan gitu kan. Akhirnya balik lagi, tapi pas begitu temen gue nyampe nggak ada siapa-siapa. Jadi dia cuma jadi panik doang, maksudnya sambil nelfon dia ngarahin, dia ngeliat, terus udah panik dia mundur kan, teriak-teriak, karena kan untuk manjat kabur juga susah tuh dia, karena kan dia harus effort dulu, lalu naik loteng dulu kan. Dia panik kan, nelfon, kondisi panik lagi ya, panik lah pokoknya. Dia ngeliat tuh cewek duduk kayak gini di tangga, diarahin sama dipakai handphone, ya udah teriak-teriak sendiri dia, Pak nih siapa nih Pak, ada cewek Pak. Akhirnya samperin sama temen gue yang lain dong, nyamperin, akhirnya nggak ada siapa-siapa. Itu ceweknya madep belakang, dia posisinya temen lu dari belakang, belakang ceweknya? Dari belakang, karena posisinya kan di atas tuh. Cewek itu duduknya di tengah-tengah kan, ke bawah berarti ngadepnya gitu ya? Ke bawah. Wah anjir. Nah itu pengalaman di kantor sih, maksudnya temen gue begitu disamperin sama temen gue yang lain, ternyata nggak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka berdua nyari saklar lampu, listrik nyalahin lagi, dia balik lagi ke mesnya, hidup lagi tuh listriknya. Listriknya nggak ada. Ya itulah pengalaman gue di kantor dulu, kantor lama gue. Anjir, mantep. Oke gitu aja kali ya, segitu aja. Iya, jadi ya gitu yang gue alamin waktu pas baru pindah-pindah masuk di mes kantor. Terus sampai berapa bulan gue di mes kantor juga masih ngalamin hal kayak gitu. Sampai ada cerita temen gue juga di kantor yang justru malah dia ngelihat yang lebih ekstrim gitu, dia ditampilin kayak gitu. Anjir, lu masih kerja di situ sekarang? Sekarang gue udah enggak, gue udah pindah kantor. Kebetulan 2 tahun yang lalu gue udah pindah kantor. Kantor masih ada sekarang yang itu, tapi kantor masih ada sekarang. Nggak tahu cerita yang lainnya lagi ya. Belum tahu lagi sih gue kisah-kisah apa lagi yang ada di sana. Horor juga ya, dari mes kantor, waduh kacau juga itu. Ya gitu. Oke deh, thank you banget nih, lu udah share cerita lagi di sini. Ini cerita seru banget nih, gue aja sampai menganga dengerinnya. Lu sibuk-sibuk apa lagi nih? Ada yang mau di-share lagi nggak? Kemarin kan lu CCTV tuh. Iya. CCTV lagi aja kali ya. Masih kesibukan itu masih aja. Itu ya, pokoknya ada CCTV proyek-proyekan CCTV, hubungin si Oleh aja, DM lah Instagram, ntar gua sertain di deskripsi. Oke, terima kasih buat temen-temen yang udah dengerin sampai habis. Gua Adit. Bye.